Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Asa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali nih bisa nemenin Sobat Asal lagi. Betul sekali. Hari ini kita lanjut lagi ya, menyelami kisah masa remaja Pak Wardiasa di Temanggung. Masih ingat kan? Beliau ini tokoh penting industri kimia dan swasembada pangan kita dulu. Tentu ingat dong. Nah, kali ini kita mau intip sisi lain beliau pas masih remaja nih. Ternyata ada cerita seru ya kan? Soal hobinya yang unik. Terus gimana beliau sama keluarganya? Siap ya Sobat Asa? Yuk kita bongkar ceritanya. Oke, jadi gini Sobat Asa. Waktu remaja, Pak Wardiasa, yang akrab dipanggil So, itu punya hobi yang lumayan unik. Memelihara burung merpati. Oh ya, merpati? Iya. Dan serunya lagi nih, adik-adiknya, Wardiasih sama Wardiaka, itu sering jadi joki dadakan. Hah, joki dadakan? Buat merpati? Gimana tuh ceritanya? Jadi tugasnya itu bawa merpati jantan punya maso, terbang menjauh gitu. Ya kira-kira 2-3 kilometer lah dari rumah. Wah, jauh juga ya? Iya, coba bayangin deh Sobat Asa. 2 anak kecil lari-lari gitu di pematang sawah, bawa merpati buat diterbangin. Pasti seru banget ya buat mereka, kayak petualangan gitu. Terus abis dilepas gimana? Nah, mereka lepasin barengan. Terus ya pada seneng liatin merpati itu terbang tinggi. Ada bunyi sawangannya juga. Tahu kan? Peluit kecil di ekor merpati itu loh. Oh, yang bunyinya nging gitu ya? Khas banget ya? Iya, betul. Nah, sementara itu, di rumah Maso udah siap-siap. Siap-siap ngapain tuh? Nungguin merpatinya balik. Tepat. Begitu kedengaran suara sawangan makin dekat, Maso langsung ambil merpati betina, terus diayun-ayunin gitu. Nah, ini nih momen favoritnya dia. Namanya stut. Stut? Apaan tuh stut? Istilah baru nih, semacam manuver gitu ya? Betul banget. Stut itu gaya terbang merpati jantan pas dia tiba-tiba nukik tajam ke arah merpati betina yang dipegang Maso. Kayak ngerem mendadak gitu di udara. Wih, keren pasti kelihatannya ya. Iya, keren. Tapi katanya sih butuh pengamatan yang jeli banget buat bener-bener nikmatin detil gerakannya. Bisa jadi nih Sobat Asa. Kemampuan ngamatin detail kayak gini tuh jadi latihan awal ya. Latihan buat observasi yang tajam, yang nantinya kepake banget. Mungkin di kerjaan kayak bidang kimia gitu kan, butuh presisi tinggi. Bisa jadi, bisa jadi. Terus adik-adiknya gimana tuh nasibnya setelah jadi joki? Capek dong pasti. Iya, jelas capek lah. Katanya sih sampai bajunya basah kuyup, keringetan. Tapi, mereka senang-senang aja ngelakuinnya. Loh, kok bisa seneng? Padahal capek gitu? Pasti ada sesuatu nih. Tentu ada. Maso itu nggak pernah lupa kasih hadiah. Kadang coklat, kadang manisan, permen gitu. Oh, pantesan. Nah, ini kan nunjukin ya, dari remaja aja udah kelihatan sifatnya yang menghargai usaha orang, nggak pelit gitu. Iya ya, bener juga. Kayak bibit kepemimpinan awal gitu ya. Ngasih apresiasi ke tim, walau timnya ya adik-adiknya sendiri. Sifat perhatiannya ini nggak cuma ke adik-adiknya aja kan kayaknya. Bener banget. Jadi, pas liburan sekolah dari SMA Magelang, kalau masuk pulang ke Muntung nih, terus bawa teman-teman yang nginep, dia selalu bawa amunisi, Amunisi. Maksudnya, bawa apa dia? bahan makanan, biar nggak ngerepotin ibunya, Ibu Kamilin. Seringnya bawa dendeng, telur asin, emping, kadang kerupuk gendar. Wah, perhatian banget ya. Jadi ibunya tinggal masak nasi sama sayur aja itu. Ya, atau nambahin telur dadar gitu. Simple. Dan hebatnya, itu semua dibeli pakai uang tabungan masuk sendiri. Wih, keren. Ini nggak cuma perhatian biasa ya, tapi ada perencanaan juga. Mikirin biar nggak membebani orang tua. Kayak udah latihan ngatur logistik kecil-kecilan ya. Dan ada cerdiknya juga nih Sobat Asa. Kata Ibu Wardiasih, nanti pas Maso mau balik lagi ke Magelang, uang buat beli amunisi tadi itu seling diganti sama ibunya. Malah jumlahnya dilebihin. Hahaha, serius? Iya, istilahnya membatik gitu untung. Hahaha, wah pinter juga ya. Itu namanya simbiosis mutualisme antara ibu dan anak. Ada kecerdasan sosial juga di situ. Hubungannya erat banget berarti ya? Erat banget. Maso juga pinter ambil hati orang tua. Sebelum mulai belajar nih di rumah, dia sering nanya dulu ke Ibu Kamilin. Ada yang bisa dibantu nggak? Oh iya, contohnya bantu apa gitu? Ya, hal-hal simple sih. Kayak ngisi bak mandi sampai penuh atau nyapu halaman gitu. Kebiasaan sederhana tapi nunjukin rasa tanggung jawab sama hormat ya. Dan ini pasti jadi contoh bagus juga buat adik-adiknya, ngasih teladan langsung.
Iya, betul. Oh ya, oleh-olehnya Mas So'o itu nggak melulu makanan loh. Oh ya, ada lagi? Ada. Kadang dia bawain barang-barang yang berguna buat di rumah. Pernah tuh bawain cobek baru, terus pisau dapur, sampai kain kebaya buat Ibu Kamilin. Sama baju juga buat adik-adiknya. Wah, komplit banget perhatiannya. Sampai ke kebutuhan praktis sehari-hari gitu ya. Pantas aja kalau disayang banget sama ibunya. Iya kan? Dari cerita-cerita ringan kayak gini nih Sobat Asa, kita jadi bisa lihat ya bibit-bibit karakternya Pak Wardiasa tuh udah kelihatan dari remaja. Kemampuan observasi dari hobi merpatinya, perencanaan pas bawa oleh-oleh, murah hati, tanggung jawab, perhatian yang tulus ke keluarga. Betul. Sifat-sifat yang kelihatannya sederhana ya pas remaja, tapi mungkin itu jadi fondasi kuat buat pencapaian besarnya nanti. Iya benar banget. Wah, seru banget ya Sobat Asa. Kita ngobrolin kenangan masa remaja Pak Wardiasa yang penuh warna dan kebaikan hati ini. Dari hobi merpati sampai perhatiannya ke keluarga. Betul. Semoga obrolan ringan kita ini bisa jadi inspirasi kecil lah ya buat kita semua. Jangan kemana-mana dulu ya Sobat Asa, tetap setia bersama kami, karena kami pasti akan hadir lagi kok dengan topik-topik lain yang nggak kalah unik dan menarik pastinya. Sampai jumpa di penelusuran kita selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.